warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memperkenalkan contoh kebudayaan tradisional Mandarin zaman dinasti Qing. Ya. Nah, itu ada beberapa poin yang kita tahu. Pertama, kalau untuk mahkotanya memang modelnya seperti ini. Kalau rambut yang di belakang itu rambutnya rambut imitasi, bukan yang beneran. Nah, kalau yang kedua, kalau baju adatnya itu pakainya dua ya. Pertama jubah panjang ini untuk di dalam, habis itu ditutup seperti jas rompi, ada jas rompinya. Kalau ini model jas rompinya model yang paling antik ya. Jadi kancingnya itu tidak terlalu ke samping, tapi seperti di tangan. Ini model yang jarang ada. Terus yang selanjutnya, kalau zaman dulu sepatu itu seperti ini, yang kita suka lihat di film pendekar silat ya. Nah, seperti ini contoh sepatunya. Nah kalau kipasnya ini, kipasnya ini ada gambar naga dengan burung ponik ya. Ini merupakan lambang apa? Kalau di kebudayaan Mandarin itu lambang kebersamaan dalam pernikahan. Jadi naga lambang raja, burung ponik lambang permaisuri. Ini tidak hanya dipakai untuk di kerajaan, tapi untuk masyarakat awam pun bisa. Jadi naga dengan burung ponik ciri khasnya. Kira-kira ada yang mau ditanya enggak? Kira-kira. Boleh. Boleh enggak? Boleh nanya. Tidak boleh. Mana? Perkenalan dulu. Perkenalan dulu. Lingkungan SD tadi. Dari sekolah mana? Oh. Sambil duduk aja ya. Boleh bebas. Perkenalkan nama saya Hidayati dari SDN Sawah Lega. Nah. Bertanya, kenapa bajunya tuh ciri khasnya warna merah? Kalau merah itu biasanya warna yang dipakai untuk kalangan pejabat, bangsawan. Kalau warna kuning itu warna khusus kaisar dan keluarga besar kerajaan, warna kuning. Kalau di luar merah dan kuning itu biasanya dipakai untuk masyarakat awam atau rakyat jelata. Kalau merah dengan kuning itu udah ciri khas di lingkup kerajaan. Merah untuk pejabat, tapi bisa juga dipakai untuk masyarakat. Dipakainya pas wedding nih. Kalau royal wedding untuk masyarakat kebanyakan merah juga. Masih ada pertanyaan? Maksudnya nanti kerajaan siapa yang memakai peran baju itu? Kalau dulu yang sering mengenakan pakaian adat ini, pertama ada Kaisar Kangxi selaku pendiri dinasti Qing. Kedua ada Kaisar Yunzhen. Kalau Kaisar Yunzhen salah satu kaisar dinasti Qing yang mempunyai ilmu setingkat master ya. Karena beliau dididik Shaolin dari kecil sampai lulus jadi guru besar. Itu Kaisar Yunzhen ya. Salah satu kaisar dinasti Qing yang kalau meninjau lapangan ketemu masyarakat tidak pernah bawa ajudan, karena beliau sendiri pendekar kungfu. Kaisar Yunzhen itu ada dua kaisar yang terkenal di dalam dinasti Qing. Nah kalau kaisar yang paling lemah kekuasaannya itu Kaisar Puyi, atau ada di kisah The Last Emperor. Tulisnya Puyi tapi bukan Puyi, bacanya Puyi. Puyi Emperor ya. Di cerita The Last Emperor ada. Itu kaisar yang terakhir penutup dinasti, yang di situ pemerintahnya hancur, tidak berlangsung lama karena dikendalikan oleh penjajah Inggris ya. Dalam kisah tragedi The Opium
obor atau perang candu. Terus kan di Indonesia itu kan banyak beragam suku budaya ya, pasti banyak juga pakaian-pakaian yang sesuai dengan sukunya itu. Nah di Cina pun seperti itu mungkin. Di Tiongkok sendiri itu ada 56 provinsi dengan pakaian adat berbeda. Kalau kerajaan atau dinasti antara yang besar yang kecil, kalau dijumlahkan kurang lebih ada 63 kerajaan. Tapi dalam 63 kerajaan itu model baju adat yang dipakai hanya 11 macam jenisnya, 11 model. Jadi 11 model baju adat itu di Galeri Lause ada contoh-contohnya dari 11 dinasti, tapi dipakai di 63 dinasti keseluruhan. Kalau di Galeri Lause itu ada kurang lebih 33 pasang baju adat. Jadi ada 66 potong pakaian adat. Kurang lebih. Mahkotanya juga 66 unit sama sesuai dengan jumlah baju. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Kenapa apa bedanya Cina arti katanya ya, Cina sama Tiongkok kan beda jauh ya. Terus kenapa orang Cina nggak mau dipanggil Cina? Kalau Cina itu sebenarnya itu unsur serapan dari bahasa Inggris China. Kalau di Mandarin disebut Cina, cuman itu di Tiongkoknya jarang dipakai. Yang dipakai itu disebut Tiongkok karena Cina sendiri nama Mandarinnya itu Cungpo. Cungpo di bahasa Hokkien itu disebut Tiongkok di bahasa Mandarin Hokkien. Kalau orang Jepang kan panggil Chunggoku, kalau orang Korea panggil Chungguk ya. Jadi kanji itu yang dipakai. Makanya nama negaranya berarti Republik Rakyat Tiongkok kalau di kedutaan besar. Jadi tidak pakai nama Cina lagi. Republik Rakyat Tiongkok. Kalau kebudayaan Tionghoa disebut. Kalau orangnya orang Tionghoa. Kalau nama negerinya ya itu Republik Rakyat Tiongkok. Sekarang kalau disebut NRC itu zaman Pak Harto dulu. Pak Harto terus ke Gus Dur itu masih NRC. Begitu mulai dari zaman Pak SBY itu sudah berubah Republik Rakyat Tiongkok. Sebenarnya kita masih ada 3 lagi contoh alat seni budaya yang belum dikeluarin. Kita coba keluarin. Masih ada. Atas ke bawah. Buku atas ke bawah. Kalau dalamannya seperti ini. Naskah dalamnya. Kalau ada siswa Mandarin atau mahasiswa jurusan sastra Mandarin yang bisa baca satu buku ini, kemampuannya setara dengan M.Hum, Magister Humaniora atau Master of Art di bidang literatur. Kalau ini contoh literasi zaman dulu, buku. Kalau zaman dulu pisan, ini bukan pakai staples tapi dijahit pakai benang. Kalau zaman dulu dijahitnya pakai benang. Terus yang selanjutnya ini, pakai di bela diri kungfu taiji. Tapi ini pedang bukan berarti sengaja kita buntungin. Ini yang suka dipakai di syuting film. Ini bisa dicopot ya ini. Nah kalau main kungfu taiji ininya tinggal ditekan dia keluar langsung. Jadi kayak orang syuting film,
Misalkan pendekannya ketusuk, bukan berarti perutnya ditusuk, enggak. Tapi itunya yang memendek. Pedangnya jalan sendiri. Oh, jadi itu pedang mainan. Ya, gitu. Tapi orang bener. Kalau artisnya beneran dibunuh, orang nggak mau main film lagi. Kayak gitu. Jadi kalau mau main kungfu tai chi, mereka cukup keluarin pedangnya seperti ini. Kaget pasti. Ini yang bentuk ringan ya. Kalau yang replika tapi agak berat itu ada di Galeri Lause. Dia bentuknya panjang gini mati, tapi ada sarungnya. Persis kayak yang dipakai di film. Nah, kurang lebih seperti itu. Kenapa setiap pedang itu kalau dipakai di bela diri kungfu ada kayak jurai pelengkap? Ini namanya Paitia Wei Feng, lambang kegagahan seorang pendekar. Di ujung pedang itu di gagangnya pasti ada ekornya, maksudnya. Jadi ini kalau sudah selesai praktek dikunci lagi. Jadi bukan berarti pedang semua jadi potong. Ini yang suka kita lihat di syuting film ya. Syuting film jadi bukan berarti artisnya beneran ditusuk ya, sanes. Kalau beneran orang mundur dari film. Bisa dibikin ya. Hah? Contoh payung sama dengan payung Indonesia. Sama. Ini mini sekali. Kalau dulu cahaya besi, kayu unggul, cahaya besi, kayu unggul. Modelnya kayak gini. Kalau sekarang payung besi itu sebenarnya meniru ini arsitektur payung zaman dulu. Kalau Lause di rumah ada yang sedang, yang besar, yang gede banget. Kalau yang gede banget itu payung yang dipakai buat memayungi kaisar dan permaisuri ketika berkeliling istana. Itu diameter ring besinya kurang lebih semeter 25 cm diameternya. Terus kain payungnya itu rumbai besarnya ada 3. Jadi kalau tiangnya nggak dipasang, satu orang ditutup pakai kain payung itu nggak kelihatan orangnya. Lumayan besar. Itu payung raksasa. Kalau di Indonesia yang ada payung gitu tuh banyak ya. Tapi yang ukuran besar, tapi bukan kuning. Kalau yang Lause kuning khusus kerajaannya. Kalau yang merah itu ada di Kelenteng Sampokong Semarang. Di situ ada payung besar yang ukuran merah. Jadi di Indonesia ini kalau untuk payung besar itu cuma ada di 2 tempat ya. Setelah Lause pernah coba tanya ke perwakilan kebudayaan Tiongkok di Jakarta, di Indonesia cuma ada 2 yang punya payung besar. Pertama Kelenteng Sampokong Semarang yang warna merah, tapi diameternya beda dengan Lause agak kecil ya, kurang lebih sekitar 95 cm panjangnya. Kalau mereka merah khusus di Kelenteng. Kalau yang Lause kuning diameternya semeter 25 cm ya. Ring buat penahan payung. Jadi yang punya payung besar cuma 2, Kelenteng Sampokong Semarang tempat wisata. Satu lagi di Galeri Lause di Wisata Budaya Asia Timur. Di Indonesia cuma 2 yang punya payung besar. Yang Lause kuning, yang di Sampokong Semarang merah. Nah, kurang lebih itu ceritanya. Ada yang mau ditanyain ya kira-kira? Makanya palingnya ke situ. Kalau yang les Mandarin yang hari Kamis pagi pasti sebagian udah tidak heran lagi. Di kelas Mandarin Pokja pun ada beberapa yang sudah jadi pemerannya. Pertama ada Tenaura, kedua ada Putri Mulaila,
ketiga ada Rizka Mardiani, keempat ada Iqbal, kelima ada Adia Sanjaya. Jadi sudah ada 5 pemeran. Kalau untuk di kelas dewasa kita sudah ada. Yang pertama itu ada Madam Wati, kedua Ibu Ade. Nah, tapi syutingnya di sini. Kalau yang syutingnya di Galeri Lause ada 3. Ada Ibu Eti, terus ada Ibu Puri, ada Bunda Rami. Itu siswa-siswa khusus Mandarin yang sudah pernah dipesertakan dalam kegiatan kebudayaan dan sudah ikut syutingnya. Ada pertanyaan kira-kira? Kalau bagi yang sudah les Mandarin, sudah meeting ke-4 ke-5, sudah tidak heran lagi. Sudah tidak heran lagi. Kalau untuk yang Pokja kemarin, pertama itu syuting adat Korea, menjadi putri Raja Kim Mi-hwa dari dinasti Goryeo. Nah, kedua kemarin syuting jadi apa? Ibu Suri. Ibu Suri zamannya zaman dinasti Xia, dinasti pertama. Karena pas hari ibu kemarin. Nah, yang perlu langsung tambahin satu lagi, ini contoh apa? Jubah panjang yang dipakai orang dinasti Qing. Ini ada siswa yang meneliti itu modelnya mirip seperti gamis ya. Mirip seperti gamis yang suka dipakai di Timur Tengah. Nah, kedua, kalau baju Ciangki yang Mose pakai yang merah ini kemiripan dengan baju koko. Nah, gitu. Cuman baju koko di tengah pisang ini kancing-kancing kayu. Kalau dinasti Qing yang dulu banget di pinggir pisang ini. Tapi ini ada yang unik. Kalau yang suka dipakai Kaisar Mungchen di era pertengahan dinasti Qing, kancingnya justru di tengah seperti ini. Ke kiri tidak, ke kanan juga tidak. Jadi posisinya agak ke tengah. Ini salah satu model pakaian adat Ciangki ya, di zaman dinasti Qing yang unik ya. Karena ininya ke kiri enggak, ke kanan enggak. Jadi kayak agak di tengah posisinya. Ini salah satu koleksi Galeri Lause yang baru kali ini tampil ya. Sebelumnya belum pernah ditampilkan. Kira-kira ada pertanyaan nggak sebelum selesai? Ada pertanyaan nggak? Kalau untuk prestasi Galeri Lause sudah lumayan. Pertama misi pembukaan Museum Tionghoa Odeon Kota Sukabumi. Kedua di acara peresmian Odeon Kampung Naga. Terus ketiga di pameran Sukabumi Tempo Dulu. Terus yang selanjutnya itu di Mooncake Festival Night ya, di Hotel Fresh Bayangkara. Nah, terus ada waktu itu lomba make up dan tata rias untuk tradisional wedding ya, dari LT Pro Profesional Kota Sukabumi. Kalau panitia inti acaranya dari Bu Milda Surawan Warna. Nah, itu lombanya bukan hanya kota kabupaten Sukabumi, tapi 15 kota kabupaten se-Jawa Barat di Hotel Santika. Nah, kita pernah ngisi. Terus tempo hari pernah ngisi acara ulang tahun dari tuan rumah ini Wihara Tridharma Kota Sukabumi yang ada di Jalan Letu Bakri ya. Saya udah pernah syuting. Nah, kurang lebih segitu. Kalau di Jakarta Lause Januari 2017 ngisi syuting Imlek di Jakarta Barat. Terus Februari juga 2017 ngisi syuting Cap Gome di Jakarta Barat. Kalau itu sih diundang sama stasiun TV. Jadi ada MNC TV, Trans 7, terus ada tim liputan dari Metro Sinwen.
Terusin One Studio. Jadi kita udah pernah keluar kota juga. Di Jakarta pernah, terus pernah diundang ke Bogor juga 2 kali. Paling sering di Sukabumi. Paling sering di Sukabumi. Kalau di perpustakaan Cisarua udah sering ya. Bahkan lebih dari 20 kali malah. Di galeri literasi alun-alun udah 5 kali di sini. Kalau ditambah dengan di Percis kurang lebih 22 kali ada. Kurang lebih 22. Kira-kira menarik belajar bahasa sambil ini bisa lihat seni budayanya. Nah, gitu. Kalau nggak ada pertanyaan, mau saya tutup sampai di sini. Nanti boleh nerusin lagi kursus bahasa Inggris ya, bersama Teh Putri Wahdani.